Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 22 Oktober 2021 bertepatan Hari Santri Nasional. Kami di sini ingin mengajak narasumber dari SMK 10, yakni Bapak Imam Syafi'i. Kita akan menanyakan bagaimana tanggapan mengenai Hari Santri. Ya, monggo Pak Imam bisa disapa dulu. Ya, Pak Hasib. Ya. Terima kasih, Pak Hasib. Saya ingin bertanya pada Pak Imam. Iya, Pak Hasib. Ini yang hari ini kan bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Iya, betul. Dengan menurut Pak Imam sendiri, bagaimana tanggapan Pak Imam mengenai Hari Santri Nasional ini? Iya, Pak Hasib. Terima kasih, Pak Hasib. Kita sekarang sudah berada di SMK Negeri 110. Barusan teman-teman ini saya bertemu dengan Pak Hasib, dan Pak Hasib banyak hal yang ingin diomongkan terkait dengan Hari Santri Nasional ya tentunya. Sekarang ya guru-guru kan memakai seragam Pak Hasib ya, memakai seragam muslim atau muslimah ya. Baik Pak Hasib, terkait dengan Hari Santri Nasional ini sebetulnya ini kan berangkat daripada sebuah perkataan atau makalah ataupun statement dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau itu pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 beliau ini menghimbau kepada seluruh elemen bangsa bagaimana untuk menyatukan kembali untuk mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia ini dari agresi Belanda kedua yang mau datang ke sini ya, yang mau datang ke sini. Jadi Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 mengajak mengeluarkan statement yang disebut dengan resolusi jihad Pak Hasib sekarang itu ya, resolusi jihad kepada para pemuda, orang Islam khususnya yang jaraknya ini 90 km dari rumah untuk berjihad melawan Belanda. Dari agresi Belanda yang datang kedua, karena waktu itu kan Belanda ini ada informasi bahwa mau datang ke Indonesia ini untuk menjajah kembali. Akhirnya dengan statement Kiai Hasyim Asy'ari ini membakar semangat para pemuda khususnya para muslim untuk bangkit kembali melawan Belanda, begitu Pak Hasib ya. Oke, Pak Imam. Ini ya. Kan tanggal 22 Oktober ini ya. Itu kan dinamakan Hari Santri. Iya betul. Itu yang tanggal 22 itu lahirnya NU atau Nahdlatul Ulama, apa pendiriannya? Kalau tanggal 22 ini memang Hari Santri Nasional karena Mbah Kiai Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ini mengeluarkan statement pada tanggal ini, tanggal 22 Oktober tahun 1945. Kalau NU sendiri kan Pak Hasib itu kan di dalam sejarah memang ditulis lahirnya NU ini kan Januari tahun 1926 ya. Kalau Muhammadiyah itu kan 1912 itu Pak Hasib. Jadi memang tanggal 22 Oktober ini kita merayakan Hari Santri Nasional sesuai dengan himbauan jihad kepada seluruh para muslim khususnya ya untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Iya Pak Hasib itu. Sedangkan menurut pandangan Pak Imam ya, santri itu siapa? Menurut pandangan Pak Imam. Iya. Iya, terima kasih Pak Hasib. Kalau kita ini dalam arti sempit ya, ruang lingkupnya agak sempit ya. Santri itu kan dalam pikiran kita orang yang pernah mondok di pesantren begitu Pak Hasib ya. Orang yang pernah mondok di pesantren. Sedangkan kalau yang sekolah ini dinamakan santri. Iya, persoalannya begitu Pak Hasib ya. Dalam pandangan saya itu santri ini adalah tidak hanya mereka yang belajar ilmu-ilmu di pesantren berkumpul dengan para ulama. Berkumpul dengan para ulama itu. Tapi dalam pandangan luas pengertian daripada santri ini meliputi semua atau semua orang Islam ya, semua orang muslim yang mengikuti ta'zim katakanlah kepada perkataan-perkataan para ulama, tentunya mengikuti hukum-hukum para ulama.
mengikuti apa segala permasalahan yang ada di dalam dirinya ketika menyangkut sebuah hukum dan lain sebagainya ini rujukannya kepada ulama, karena santri ini berpijaknya kepada ulama. Ulama itu kan warasatul anbiya, Pak. Ya, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Berarti bisa dikatakan juga ya, saya ini bisa semua. Saya ini bisa dikatakan santri Pak Imam ya dari sekarang ini ya. Kan saya tahu apa hari santri itu, memaknai hari santri, aplikasikan hari santri, pandangan itu menurut Pak Imam itu bagaimana? Saya tahunya kan hari ini. Berarti saya ini bisa dikatakan dikategorikan santri Pak Imam ya. Iya, asalkan gagasan-gagasannya, asalkan dalam berpikirnya itu selaras dengan pandangan para ulama. Tentunya kita ini kan walaupun tidak ngaji secara langsung ya kepada ulama itu, tapi minimal melalui buku-bukunya. Itu kan banyak ulama-ulama produktif yang mengarang para buku, mengarang apa karangan-karangan itu lebih dari 150, bahkan ulama Nusantara sendiri Kasim Asy'ari itu banyak karangannya Pak Sipi ya, banyak karangannya. Terus yang terkenal itu di Banten siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama penulis yang menghasilkan banyak karya. Ya tentunya untuk kita ketika kita mengaji kitabnya, ketika kita membuka Google misalkan ya pas diikuti ya kita menjadi santrinya beliau. Meskipun beliau nggak ketemu, kita baca hasil karyanya itu bisa dikatakan santri. Karena pikiran kita ini terpengaruh Wasip dengan bacaan kita ini, dengan bacaan yang dibaca oleh kita ini, apa yang menjadi konsumsi bacaan tiap hari kita. Tentunya karangan-karangan para ulama itu yang akhirnya kita mengikuti karyanya ulama itu di dalam kehidupan sehari-hari ini Pak Hasim. Itu. Ini Pak Imam. Iya. Ini tanya lagi ya. Iya. Kan Pak Imam mengajar di SMK 10 ini Pak ya. Hasim. Terus bagaimana mengaplikasikan peranan ulama itu terhadap siswa, utamanya atau khususnya bagi SMK 10 ini? Iya. Ya terima kasih Pak Hasib. Memang kalau di SMK itu kan cirinya teknik Pak Hasib ya, teknik komputer, kemudian teknik mesin. Ya mindsetnya anak-anak itu kan ke sana ya. Apa basisnya kalau diartikan itu SMK ini ya mengarah ke teknik begitu ya. Seolah-olah ini bagaimana siswa ini untuk mengaplikasikan ataupun apa itu Pak Hasib meneladani peranan para ulama, perjuangan para ulama ya begitu. Ya sebetulnya ulama itu kan banyak sekali yang harus kita tiru. Tidak hanya dari segi keilmuannya, kecerdasannya, tapi dari segi kejujurannya. Ulama banyak memberitahukan kepada kita bagaimana agar kita ini selalu bersikap jujur. Itu nilai-nilai kejujuran ini harus harus ditanamkan kepada siswi SMK Negeri 110, juga termasuk keteladanan perjuangan. Seperti Kasim Asy'ari ini ya. Kasim Asy'ari ini tanggal 22 Oktober tahun 1942 mengeluarkan pernyataan resolusi jihad, menghimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk mengajak semua mempertahankan dari serangan Belanda, mempertahankan keutuhan negara NKRI ini. Tentu kecintaan beliau terhadap NKRI ini sangat luar biasa. Hal inilah yang harus kita tanamkan kepada siswa-siswi. Berarti hari santri itu bisa berkaitan dengan NKRI juga ya? Iya tentunya, karena memang lahirnya hari santri ini berkaitan dengan di mana Belanda saat itu datang ke Indonesia, kemudian direspon oleh para pendiri bangsa dan mengadakan kolaborasi ya. Kolaborasi bagaimana mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Jadi anak-anak itu seharusnya harus belajar sejarah bagaimana upaya para pendahulu-pendahulu kita ini, Bapak Soekarno, Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan ini dengan berdarah-darah, tentunya juga tidak mengesampingkan peranan para ulama yang ada di dalamnya ini Pak Hasim ya. Hari Senin kemarin itu salah satu itu adalah bentuk bagaimana kita menanamkan upaya mempertahankan NKRI. Seperti upacara
kegiatan-kegiatan yang lain yang menumbuhkan semangat heroik membela tanah air kita itu. Gitu, Itu Pak Hasim. Terus ini Pak Imam, Ya. apakah sudah ada contoh upaya siswa itu untuk bisa dinamakan penerus ulama itu? Apa sudah ditanamkan sama Pak Imam untuk di SMK 10 ini? Iya Pak Hasib, karena kan seperti saya Pak Hasib ya, ini kan mengajar pendidikan agama Islam, ya juga guru-guru yang lain walaupun tidak mengajarkan pendidikan agama Islam, tapi semangat untuk semangat mempertahankan kemerdekaan tentunya juga didasari di dalam materi itu ya. Di samping itu juga bagaimana seorang guru ini tidak hanya sebatas mengajar, tetapi seorang guru itu bisa mentransfer nilai-nilai ketauladanan Pak, kepada siswa. Ini kan kalau berkaitan dengan keteladanan tentunya ini upaya siswa bagaimana mengikuti jejak-jejak para ulama. Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus ke muka bumi ini sebetulnya tidak lain hanyalah untuk menyampaikan memperbaiki akhlak manusia, dan itu diwarisi oleh para ulama. Nabi tidak mewariskan dinar, dirham, tetapi Nabi itu mewariskan al-ilmu. Yang sekarang itu kalau ingin melihat visualisasi Nabi Muhammad seperti apa Nabi Muhammad, ya lihatlah ulama. Lihatlah ulama penerusnya. Ya siswa-siswa kita ini dalam proses belajaran harus memasukkan nilai-nilai keteladanan. Berarti Pak Imam ini perjuangan itu bahasa Libya. Yang masih mengajar sejarah Nahdlatul Ulama ya. Iya, kalau sambil lalu mengejar apa fokus pada kan iya Pak. Formal ya? Iya, formal. Itu kan ada kurikulum. Iya. Ngikuti kurikulum. Kalau ngikuti kurikulum terus berarti kan tidak menyinggung iya pasti pada sejarah Nahdlatul Ulama. Iya, betul. Apa Pak Imam sudah begitu? Iya, kalau memang melihat dari buku ya LKS, kemudian buku-buku panduan memang tidak menyinggung sama sekali secara pelafalan Nahdlatul Ulama. Iya. Secara pelafalan Nahdlatul Ulama tidak ada. Tetapi secara nilai substansi di dalam materi itu sebetulnya sudah mengajarkan, bahkan Nahdlatul Ulama ini kan berhaluan ahli sunnah wal jamaah ya. Iya. Jadi paham-paham ahli sunnah wal jamaah itu sudah kita aplikasikan di sekolah melalui buku-buku itu. Walaupun misalkan ditemukan di buku-buku kemarin itu ada pemahaman-pemahaman yang menurut saya kurang pas, ya saya kira itu tidak perlu disampaikan. Oke. Terus ini Pak Imam, mungkin banyak pertanyaan, mohon maaf ya Pak Imam ya. Nggak apa-apa, ini mumpung hari nasional juga. Kalau saya bisa menjawab ya saya jawab Pak Hasim. Okay. Terus ini, adakah hubungan proses belajar atau pendidik dengan siswa itu tentang Hari Santri ini? Iya Pak Hasib. Bagaimana jadi, hubungannya ini? Hubungan korelasi antara proses belajar mengajar di sekolah itu dengan keberadaan Hari Santri Nasional ini tentunya semangat yang harus ditumbuhkan. Apa yang menjadi yang menjadi diikuti oleh kita ya dari para ulama itu tentunya semangat belajarnya. Ulama dulu itu tidak hanya digelari ulama, tidak hanya dia itu bisa berceramah di depan umum saja, tidak hanya itu, tapi mereka dulu itu mampu menelurkan karya-karya yang sangat luar biasa. Kalau baca itu di dalam kitab-kitabnya sangat indah sekali. Tentunya kita lihat sebelum mereka para ulama ya ini menulis buku, menulis kitab, itu pengantarnya banyak sekali Pak Hasib ini. Jadi mereka ini terbukti seorang penulis yang handal di satu sisi, tapi di sisi lain mereka itu juga sebagai memayungi umat ya, umat sebagai tempat sandaran untuk membina akhlak mental kepada umat itu. Jadi yang harus kita tanamkan kepada siswa di Hari Santri Nasional ini, yang harus kita ambil apa? Menumbuhkan semangat bagaimana upaya kita ini belajar dengan semaksimal mungkin. Tentu jangan sampai kita ini ya loyo-loyo. Belajarnya Mbah Hasyim Asy'ari luar biasa belajar, karya-karyanya banyak. Ya tentunya tidak hanya ulama, para tokoh pendiri bangsa juga banyak karyanya. Itu kan juga mestinya melalui proses pembelajaran yang lama. Jadi semangat ini belajar harus kita tumbuhkan bersama itu Pak. Terus Pak Imam bagaimana caranya
sampean ya untuk mengajak siswa pada hari santri ini sehingga siswa-siswi di SMK 10 ini lebih cinta lagi kepada ulama itu. Iya. Bagaimana menanamkan kecintaan mereka, khususnya para siswa-siswi ini kan memang tidak seperti anak-anak yang ada di pesantren, Pak Hasib. Iya. Jadi bagaimana seorang guru itu, kalau saya misalkan mengajar di kelas, itu saya sisipi dengan cerita-cerita para ulama, perjuangan para ulama pendahulu. Kalau kita babnya pas kebetulan ini tentang masalah apa yang kita bahas, di situ mengutip salah satu pendapat para ulama, kita sisipi. Kalaupun kita membicarakan tentang iman kepada Nabi Muhammad misalkan, tentunya di situ kan kita menyisipkan perkataan-perkataan para ulama. Karena ulama ini sebagai mata rantai daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi tugas kita ini ya kepada siswa tidak hanya murni belajar di kelas, tapi bagaimana mengupayakan agar supaya keteladanan itu bisa dicapai oleh siswa. Dan tidak hanya itu, pengetahuan siswa terhadap sejarah ini saya kira minim sekali, Pak Hasib ya. Iya. Minim sekali, terutama yang berkaitan dengan hari santri atau peranan perjuangan para ulama di Nusantara ini, hampir itu tidak dibaca saya kira itu sama anak-anak. Iya. Jangankan yang seperti ini ya, sejarah umum saja anak-anak jarang terlupakan kadang-kadang itu kalau tidak diingatkan oleh guru. Itu sangat penting sekali, seperti hari Senin. Iya, itu guru-guru itu menyisipkan sedikit perjuangan para pendiri bangsa ini, bagaimana mereka berdarah-darah mempertahankan kemerdekaan ini. Itu saya kira Pak Hasib. Tadi kan sampean bilang hari Senin itu untuk menjaga kecintaan terhadap negara ya. Iya. Sehingga pahlawan yang sudah terdahulu itu diingatkan kembali waktu upacara. Iya. Waktu mengheningkan cipta ya. Sedangkan yang memperjuangkan negara Indonesia ini kan yang terlibat banyak santrinya dulu ya Pak. Iya, betul. Apakah Pak Imam sudah menyinggung itu? Sebetulnya kalau bukan hari santri nasional seperti sekarang ini Pak Hasib ya, saya itu lebih terfokus kepada kalau hari Senin ini terfokus kepada bagaimana upaya siswa ini mengikuti tata cara ataupun aturan-aturan yang sudah dibuat oleh sekolah, tata tertib lah, kerapian dan sebagainya. Dan juga di samping itu saya biasanya itu menyinggung tentang pergaulan bebas. Sedikit sekali saya kira untuk menyinggung masalah peranan ulama ketika saya menjadi pembina upacara kala itu ya. Sedikit sekali, hampir tidak pernah. Tetapi karena apa? Karena momennya itu untuk masuk kepada pembicaraan itu, saya kira ini kurang pas Mbak Hasib ya, kurang pas karena ya. tidak berkaitan karena tidak berkaitan dengan itu. Ya, di kurikulumnya. Ya. Itu lebih menanamkan kepada sifat membangun mental para siswa agar supaya siswa ini memiliki jiwa nasionalis gitu ya. Memiliki jiwa nasionalis, dan juga siswa ini bisa bertanggung jawab. Mengelola soft skillnya gitu Pak Hasib. Tidak hanya kalau SMK ini tidak hanya hard skill, tapi soft skill sangat diperlukan sekira itu. Kejujuran, tanggung jawab, kepemimpinan dan sebagainya itu kan diperoleh ketika anak tersebut mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan OSIS. Saya kira itu penting untuk ditanamkan. Untuk masalah ini ya saya kira sedikit ya Pak Salim, Pak Hasib ya, sedikit saya singgung. Itu pun kalau misalkan saya berkaitan dengan materi yang berkaitan dengan perjuangan, saya singgung Mbah Kasyim Asy'ari. Kemudian siapa lagi ini tokoh-tokoh pendiri NU, khususnya bagaimana memperjuangkan kemerdekaan bersama para pendiri bangsa ini. Oke, gini Pak Imam. Iya Pak Hasib. Kan kalau di SMK itu sekolah kejuruan. Iya Pak Hasib. Bagaimana sampean itu meyakinkan siswa atau mengajak siswa itu kan, kalau sekolah kejuruan itu pasti pikirannya misalnya jurusannya TKJ itu pikirannya seharian di sekolah fokus TKJ gitu ya. TKJ, ya, gimana nanti jam terakhir ada praktek gitu. Sedangkan Pak Imam itu jam pertama. Iya, betul.
bagaimana mengajak siswa itu sehingga pikirannya itu bisa teralih. Iya, karena memang siswa ya yang berada di SMK ini lebih fokus kepada kejuruan daripada mapel-mapel umum ya. Iya. Saya itu begini Pak Hasib ya, tidak seperti saya mengajar di madrasah. Kalau mengajar di SMK Negeri 10, ini yang saya bidangi pendidikan agama Islam itu memang sasaran utamanya Pak Hasib, sasaran utamanya ini bagaimana agar supaya siswa ini mengenal Allah. Walaupun ini tekniknya kalau dia juga mengenal Allah, sampai mengenal Allah, tapi ini cara menyampaikannya ya. Iya. Bagaimana mengupayakan siswa itu menanamkan keyakinan ataupun kecintaan kepada Allah, kemudian kepada malaikat dan Rasul, aspek kaidah ya. Iya, akidah. Ya. Akidah kepercayaan ini saya dahulukan daripada yang lain dulu, daripada hukum Islam, halal, mubah, makruh. Itu bukan menyampingkan, tapi memang saya nomor 2-kan dulu, karena anak-anak SMK ini khususnya kan tidak hanya dari kampung yang sudah mereka memiliki basis ya keagamaan, tapi yang di perkotaan ini mereka saya kira ini harus dibina, harus diberi pendidikan secara khusus. Makanya di dalam saya mengajar di kelas itu saya lebih memfokuskan tentang keimanan dulu. Baru kemudian saya berbicara setelah itu sesuai dengan bab sebetulnya, tapi lebih banyak mengulas tentang keimanan, iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya dan rasulnya. Itu ini lagi Pak Hasib ya, sebetulnya di SMK ini sangat ironis sekali ya. Juga masalahnya dan tidak kalah pentingnya tentang dari materi-materi yang lain, yaitu baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Apa sampean diterapkan juga? Ya, untuk sekarang ini saya memang 30 menit membaca Al-Qur'an. Sebelum di awal pelajaran. Karena saya melihat, saya mencoba anak-anak itu, coba kamu baca Al-Qur'an, ternyata masih banyak yang tidak bisa baca Al-Qur'an, Pak Hasib. Ini sangat ironis sekali saya kira. Suatu fenomena yang ada di dalam pendidikan, dan ini tugas kita bersama, harusnya itu tidak hanya di kelas, harus mereka diberi bimbingan-bimbingan khusus di luar. Berarti untuk keagamaan itu masih kurang ya Pak? Iya, masih kurang karena mereka itu dari latar belakang yang berbeda. Ada yang sudah mengenyam pendidikan madrasah diniyah. Ada juga mereka itu tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali, kemudian belajar di SMK, bahkan ada siswa pindahan dari kota. Itu kadang-kadang susah kita menangani. Jadi kita harus mengajari Al-Qur'an lagi gitu Pak. Padahal itu bukan itu SMK sebetulnya, sudah bukan itu ya. Itu kalau mengaji itu lebih banyak ke madrasah ya Pak. Madrasah iya. Sedangkan sampai di sini sekolah formal. Sekolah formal. Jadi harus tahu bagaimana seorang guru itu bisa menempatkan pada tempatnya. Tidak serta-merta masuk ke kelas guru itu kemudian mengajar karena dia pernah mengajar di madrasah, di pondok pesantren, mengajar sesuai dengan model seperti itu nggak bisa kalau di sekolah, lebih di sekolah SMK ini. Makanya ada model-model pembelajaran. Berarti saya kira itu harus diikuti. Setiap sekolah itu model untuk pembelajarannya beda-beda Pak. Beda-beda. Kalau saya itu selama ini Pak Hasib masih mengikuti pola pembelajaran cooperative learning, jigsaw kelompok itu, kelompok Pak Hasib. Itu kalau lebih memudahkan untuk saya di dalam pembelajaran ini siswa berkelompok diberi nanti soal-soal ataupun permasalahan begitu Pak Hasib. Oke, bisa disimpulkan ya Pak Imam ya? Dari pertanyaan saya tadi itu, santri itu siapa? Iya. Terus hubungan eratnya siswa, khususnya SMK 10 ini sama ulama itu siapa? Tadi Pak Imam kan jawab, santri itu ialah seorang yang mengaji secara langsung atau membaca karyanya itu bisa dikatakan santri. Iya. Jadi itu Pak Hasib, santri ini seolah-olah kan didominasi oleh orang-orang yang ada di pondok pesantren begitu ya, secara pemikiran, secara pikiran begitu ya. Yang mengaji secara langsung itu dinamakan santri. Tapi karya-karya para ulama itu tak terhitung jumlahnya, banyak sekali, bahkan ribuan dan jutaan. Bagaimana kita ini bisa mengakses ke dalam diri kita ini untuk bisa kita tauladani kembali ilmu-ilmu beliau itu. Jadi tentunya kita harus membaca karya-karyanya. Ya, di samping membaca sejarah perjuangan para ulama itu, bagaimana mempertahankan kemerdekaan ini juga
kita harus membaca ya karya-karya beliau, karya-karya beliau itu. Otomatis kita sudah menjadi santri ini. Gini Pak Imam, mungkin ini pertanyaan lucu ya. Kalau sekarang kan untuk mengakses suatu informasi itu kan sudah mudah ya. Iya. Mudah banget. Ketika misalnya saya ya. Iya. Saya cari di Google, itu baca-baca kitab karangannya misalnya Imam Syafi'i ya Pak, Pak Imam Syafi'i. Iya, betul. Saya kan bacanya dari Google itu ya. Iya, apa saya dikatakan santri Pak Imam, apa santri Google? Ya. Sebetulnya begini Pak Hasib ya. Iya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, ini tentunya memudahkan kita untuk mengakses segala informasi ya. Kalau sekarang ini kan era 4.0 ya, 4.0, yaitu perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Bahkan di Jepang, di mana itu di Jepang ya sudah mengembangkan 5.0 sudah. Artinya apa? Perkembangan teknologi ini sudah tidak bisa dielakkan. Perkembangan teknologi ini sebuah keniscayaan untuk kita bagaimana kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Itu. Terus berkaitan dengan tadi yang ditanyakan oleh Pak Hasib ini, apakah sudah menjadi santrinya yang membaca di Google itu? Yang pertama kita mestinya harus hati-hati Pak Hasib ya. Iya. Di Google itu kalau kita baca di internet ini, saya kira kalau berkaitan dengan fadhailul amal, keutamaan-keutamaan, itu peningkatan ibadah kepada Allah, saya kira itu ya silahkan langsung diambil ya, saya kira langsung diambil. Tapi kalau berkaitan dengan keyakinan, aspek akidah, hukum-hukum, lihat marojinya dulu, lihat apa referensinya dulu, dari mana orang itu mengutip. Banyak kutipan di internet ini tidak mencantumkan, ini saya juga ragu kadang-kadang Pak Hasib ya. Kemarin ini Pak Hasib, saya pernah mengutip salah satu pendapat dari keterangan di internet itu, ternyata begitu dicek, di cross check di kitab aslinya, ini beda halaman kadang-kadang atau mungkin cetakan yang lain, sehingga keorisinalitas ataupun kemurnian daripada ilmu yang kita dapat itu ini harus kita kalau bisa bersumber dari aslinya. Tetapi bukannya orang itu tidak bisa belajar dari internet. Bukan begitu maksudnya. Tetap boleh belajar dari internet ini, akan tetapi kita harus hati-hati. Dan itu kalau kita misalkan yang dikutip adalah hadis tentang keterangan yang ada di dalam kitab Nurul Dolam misalkan ya. Ya tentunya kalau kita mengaplikasikan apa yang menjadi isi di dalam kitab Nurul Dolam itu, ya kita otomatis menjadi santrinya yang pengarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani, gitu. Jadi otomatis kita membaca karya-karya para ulama dulu itu, kemudian kita berpikir seperti mereka, mengaplikasikan ilmu itu seperti berpikir seperti para ulama-ulama pendahulu itu, seperti apa yang di dalam bacaan itu, ya kita menjadi santrinya. Saya kira tidak harus face to face itu Pak Hasib. Sesudah membaca itu dinalarkan, kemudian dikerjakan ya, sesuai diaplikasikan atau diajarkan kepada yang lain. Saya kira minimal melalui rujukan buku-buku atau kitab-kitab para ulama. Itu ini bisa berbeda orang-orang Pak Hasib yang mengertikan kata santri itu. Tapi kalau saya ini memang ya menurut saya tidak harus mereka yang ada di dalam pesantren itu. Lebih luas lagi makna santri ini orang yang mengikuti fatwa-fatwanya para ulama, yang tunduk pada ulama, karena mereka lah yang memiliki ilmu, Ya tentunya kalau kita aplikasikan, kita jangan menafsirkan Al-Quran sembarangan. Ya ketika kata ulama ini, saya pernah bertanya sama ulama ini, ya seperti itu harusnya. Ataupun menurut keterangan ini, penafsiran begini, nggak boleh sembarangan kita menafsirkan Al-Quran. Berarti kalau orang itu kurang wawasan, lebih baik kalau mengartikan tafsir ya, atau Al-Quran itu menafsirkan ya. Iya. Itu harus ada referensi ulama lagi ya, yang lebih tinggi. Soalnya kalau seperti kita ini susah ya menafsirkan, nggak bisa menafsirkan Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini artinya begini, kita lihatlah dulu tafsirnya. Jangan-jangan kalau redaksinya itu kufrun, bukan kufur tapi syirik. Bisa beda ini. Dari mana kita dapatkan? Dari penafsirannya para ulama. Kita lihat tafsiran-tafsirannya. Ya kita ini Pak Hasim nggak usah, maksudnya
nggak susah ya kita mencari ini penafsiran para ulama di internet banyak. Itu kalau buka kitab tafsir Ibnu Katsir sudah ada semua, itu sudah diterjemah dan sebagainya, sudah ada semua. Kalau sekarang untuk menafsirkan itu kayaknya sudah banyak ya, nggak usah banyak. menafsirkan. Iya, kita bacanya mengutip, saja. Membaca. Kalau menafsirkan Membaca sendiri saya kira dan mengamalkan iya, aja. susah ya. Kita itu belum sampai kepada derajat itu, kepada tingkatan atau level itu. Makanya hati-hati para ya siapapun ya, jangan asal menafsirkan Al-Qur'an kalau belum baca tafsirannya. Apa yang dikehendaki, konteksnya Al-Qur'an itu seperti apa. Oke. Itu Pak Hasim. Oke Pak Imam. Iya. Terima kasih sudah ini Iya, ya, Pak Hasim. mengisi ini ya. Dan habis ini sampean masih mengajar ya. Iya, Terima kasih waktunya Pak Imam. Iya, Pak Hasim. Terima kasih juga. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Iya, Pak Oke. Hasim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.